Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah sholat maghrib mushola tahun yang Allah selalu dibimbing dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Rasul, Bapak Effendi, Bapak Imam, dan yang telah kita muliakan Kiai kita, guru kita bersama, yaitu Bapak Kiai Muqarrabin Mata'anallahi Bituli Hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, Allah menyehatkan badan beliau, dan Allah selalu memberkahkan hidup beliau. Mari saja kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan membaca Quran surah Al-Fatihah. Semoga pengajian kita selalu dirahmati dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga ketua DPR kita Bapak Mas selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke Bekasi dengan keadaan sehat walafiat. Ala al-zinniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mari saja kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita awal bertempat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al Nabiuna al-amirun nahi fala ahadun abarrafi qawli la minhu wala na'ani ya Rabbi Hidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
terutama yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Rastum, Bapak Abah Amin, Ustadz Mulyadi, Abah Epen ya. Ini orang tua semua ini. Nah, Abah Imam apa lagi? Ya kan paling sepuh ya kan? Ya baru 40 tak kali 2 ya kan? Nah, kalau Abah Arsono ya Mas Harjo, alhamdulillah nih mandor. Iya kan, kita nunggu satu lagi sebenarnya. Abi Pendi, ya kan, barangan. Ntar biasanya nyusul beliau. Ini Pak Ketua udah komentar aja udah. Pak Ketua lagi. Nah, iya, lagi di Jogja. Alhamdulillah pada kesempatan ini kalau di luar juga dingin karena mendung gelap. Nah, kalau jadi ya hujan. Nah, iya kalau jadi ya. Kalau di sini makan kagak hujan. Orang ada asapnya gitu kan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita bahas. Sekarang kita lanjutkan masih halaman 5. Wasya'batul khadiyata asrota itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. Wabil jumlati fi da'wal mahabbati khotorun. Maksudnya ini kan cabang iman yang atasnya itu adalah cinta kepada Allah, kan gitu kemarin. Wasya'batul akhiratu hubbullah. Cabang iman yang ke-10 itu adalah cinta Allah. Nah, kemarin dijelaskan yang paling bawah, barang siapa yang cinta kepada Allah, kemudian dia tidak hati-hati dari yang diharamkan oleh Allah, maka dia pendusta, kan gitu. Terus yang kedua, wa manidda'a mahabbatan nabi, orang yang ngaku cinta kepada nabi min ghairi mahabbatil fakri, terus dia tidak senang fakir, ngaku cinta nabi sederhana, ya kan, kehidupannya enggak bermewah-mewah, maka fahuwa kadzabun, kan kemarin gitu. Yang ketiga, wa manidda'a hubbal jannah min ghairi infaqi malihi fahuwa kadzab. Barang siapa yang mengaku cinta surga tapi dia nggak mau meninfakkan hartanya, pelit, gampangannya gitu dah, maka ia pendusta, bohong, ngomong doang, kan begitu. Nah, terus dilanjutkan, wa qala ba'dul arifin idza kana al-imanu fi zahiril qalbi ahabballahi ta'ala hubban mutawasiton fa idza dakhala, dan seterusnya. Nah, wabil jumlati fi da'wal mahabbah khotorun, dan secara global dalam pengakuan cinta kepada Allah itu adalah terjadi khotorun, maksudnya perkara yang khotor itu kalau dijamakkan khawatir, itu ada rasa semacam lintasan lah gitu ya, masalah gampangannya. Kalau orang hanya ngaku cinta tok tapi nggak ada buktinya, itu justru malah menimbulkan pertanyaan, maksudnya khotorun. Falidzalika, oleh karena itu, qala al-Fuzailu, Imam Fuzail itu yang terkenal, Fuzail bin Iyad, ini termasuk ulama sufi. Idza qila laka atuhibbullaha ta'ala faskut. Nah, kata Fuzail bin Iyad, apabila kamu ditanya, nah isi pertanyaannya begini, atuhibbullaha ta'ala, apakah kamu cinta kepada Allah? Jangan ambisi kayak anak TK. Iya, kami cinta sama, ya kan?
Kalau ajaran sufi nggak begitu. Cinta itu ya memang perlu diucapkan. Tapi kalau ada kita ditanya, apakah kamu cinta kepada Allah? Kata Fudail bin Iyad, faskun, diamlah kamu. Loh, fa'innaka, maka sesungguhnya kamu, ingkulta, apabila menjawab siapa kamu, lah. Jawabannya lah, enggak. Saya enggak cinta pada Allah umpamanya. Kafarta, berarti kamu kufur. Jadi pahami? Namun sebaliknya, wa ingkulta na'am. Kalau kamu jawab betul, saya cinta kepada Allah. Namun falaisa wasfuka wasfal muhibbin, maka tidaklah ada apa wasfuka, perilakumu, gampangannya sifat kamu, kriteriamu, tindakanmu, wasfal muhibbin, itu seperti perilakunya orang-orang yang cinta kepada Allah. Jawabnya dibuang. Fa anta kadzabu, kamu juga pembohong. Kan begitu kan? Jadi kalau kamu ditanya oleh seseorang, kamu ini cinta nggak sih sama Allah? Lebih baik diam. Oh gitu loh. Kenapa? Kalau kita jawab tidak, berarti kita kufur. Kalau kita jawab iya, sementara perilaku kita tidak menggambarkan orang yang cinta kepada Allah. Lah ya kan, aku cinta sama Allah. Kerjaannya demo mulu umpamanya. Kalau demo masak mending umpamanya. Lah ya kan, apakah itu menggambarkan mahabbatullah? Lah lihat demonya juga kali. Kan gitu kan? Nah itu diantaranya. Oke? Nah ini menyelesaikan karena kemarin tanggung, udah azan. Sekarang dilanjut. Wasya'batul khadiyata asrota, cabang iman yang ke-11, al-khawfu, walhamdulillah. Saya bukan wali. Iya kan? Tapi dugaan saya mah pas gitu kan. Cabang iman yang ke-11 itu adalah al-khawf, rasa khauf. Ini penting. Nanti imbangannya bawahnya itu ar-roja. Khauf dan roja ini satu pasangan. Seperti sabar dan syukur. Oh, gitu loh. Ada orang sabar, ada syukur. Ini dalam makomat tasawuf itu ada makom namanya khauf. Khauf itu apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dijelaskan al khaufu min azabillahi, dari azabnya Allah. Jadi orang sembandel-bandelnya orang jangan berani tentang Allah. Dalam arti tentang azabnya Allah. Ini udah lama kejadiannya. Ya di kampung ini itu ada orang yang kebangetan berani. Nggak saya sebutin lah. Karena ini saya dengar berita ini pun udah 15 tahun apa 20 tahun yang lalu. Saya awal-awal di sini. Di kampung itu ada orang kebangetan berani. Ya pas awal-awal tol ini digusur gitu. Itu orang sekaratul mautnya itu seperti sapi atau kerbau ketika dipotong. Itu 50-100 meter kedengeran. Itu orang nggak ada rasa khauf ketika hidup di dunia, jorok. Ketika hidup di dunia ngawur, kebangetan berani kepada Allah. Ini nggak ada khauf. Maka khauf itu penting. Kita umpamanya berbuat dosa, ngakuin berbuat dosa. Jangan kita menghalalkan dosa. Adapun nanti kita disiksa, itu udah resiko. Nah, tapi kita merasa khauf, merasa takut sama siksanya Allah. Jangan udah maksiat nantang. Mamanya udah mabuk. Silakan hak ente mau mabuk. Loh iya kan? Allah nggak rugi ente mabuk apa juga.
Sebagaimana Allah ente taat, ada orang rajin ibadah, Allah nggak untung. Kan jelas begitu kan? Nah, bandelnya seseorang silakan bandel. Enggak, itu urusan pribadi. Tapi jangan nentang, kemudian mentang-mentang bandel, minum arak, ngelecehin agama. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya, kan minum arak, kan ledek kan? Seolah-olah meremehkan. Lah ini sangat-sangat dikhawatirkan. Nah, maka yang dimaksud al-khawfu min adzabillah itu adalah dijadikan cabang iman yang ke-11. Wa aqallu darajatil khawfi, dan bermula minimumnya, paling sedikitnya derajat-derajat takut, tingkat-tingkatan takut kepada Allah itu minimal ayam tani'a anil mahzurati. Ayam tani'a itu bahwasanya mencegah siapa orang yang beriman maksudnya, anil mahzurati, dari perkara-perkara yang dicegah, perkara-perkara yang dilarang. Dia bisa menahan diri. Umpamanya agama melarang kufur, umpamanya musyrik, ya jangan menyekutukan Allah. Itu yang paling besar lah. Dosa yang paling besar itu kan menyekutukan Allah kan. Setelah itu kan kufur, ya kan. Setelah itu durhaka kepada orang tua, kemudian makan harta anak yatim. Itu kan dosa yang diantara rentetan dosa yang paling besar. Termasuk udah tua zina, nah, kan gitu, asyaikhul zani, itu kan termasuk dosa. Ya udah gitu zinanya sama istri tetangganya umpamanya, itu zina dosa, tapi dilakukan oleh aki-aki itu lebih dosa. Dilakukan lagi yang dizinai adalah istri tetangganya, itu lebih parah. Itu maksudnya. Jadi tahapan-tahapan itu ada. Maka orang yang tertanam iman di hatinya, itu kepekaan iman, kalau bahasa kerennya sensitivitas. Wah kan gitu kan, itu ada istilahnya gitu. Maka minimalnya orang yang khauf, minimal pangkat derajatnya, ia bisa mencegah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, oleh agama. Wa yusamma dzalika waro'an. Nah, orang yang bisa menjaga dari perkara yang dilarang oleh Allah dan agama tadi, itu namanya waro. Bukan waro yang main sima apa ya? Lah itu kan, itu waro juga namanya. Yang main reok tuh. Reok mana ada? Reok Ponorogo nggak ada, reok Jeporo itu nggak ada. Pokoknya. Ya, kalau bahasanya Mbak Imam ya pokoknya kan gitu kan, karo dah. Lah iya kan, ngomong gitu sama beliau bingung Mbak. Iya kan, saya tuh orang ngomong Jawa Timuran oke, ngomong dia kan, Masya Allah oke. Fa'in zatat kuwatuhu, kan tadi menjaga perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan dalam agama kan namanya waro. Fa'in zatat, maka apabila lebih kuwatuhu, kekuatannya waro tadi, kekuatannya mencegah dari yang diharamkan tadi, kafah, maka menahan siapa orang amma dari perkara layat tayak konu, kalau enggak layu tayak konu, yang tidak diyakini apa tahrimuhu, keharamannya mah. Kalau ia kekuatan mencegah dari yang perkara yang haram tadi kan pertama namanya warok. Dia bisa meningkatkan, ini masalahnya masalah remeh, bukan remeh, remeng-remeng.
Itu maksudnya. Pertama kan jelas haram. Ngambil duit orang, ngambil pisang tetangga, kan gitu kan. Nah ini yang nggak diyakini keharamannya, kan berarti syubhat kan. Ngerti maksudnya remeng-remeng kan. Nah gitu kan. Nah wa yusamma dzalika taqwa. Kalau kekuatan warok, kekuatan menjaga yang haram tadi lebih kuat, kemudian bukan hanya menjangkau yang benar-benar haram, tapi termasuk yang tidak diyakini keharamannya kan syubhat tadi. Nah, itu namanya takwa. Kan tingkatannya warok itu menjaga yang haram, yang pasti haram. Nah, kalau menjaga yang haram ya, yang syubhat atau yang enggak diyakini keharamannya, itu namanya takwa. Oh, kan berarti levelnya udah naik. Oh, gitu loh. Iya, jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang haram baik, jangankan yang haram, yang syubhat baik. Iya, makanya itu kan namanya takwa. Maka takwa ini sering saya bahas ketika bulan puasa. Kan la'alakum tatakun. Kan takwa kan? Wawunya itu kan warok. Menjaga dari yang haram termasuk yang syubhat. Faizan zumma ilahi at-tajarrudu lil khidmati fasara la yubna ma la yaskunuhu wala yajma'u ma la yakuluhu wala yaltafitu ila dunya. Faizan zumma, maka jika digabung ilahi kepada perkara tadi, apa at-tajarrudu tajarrud. Tajarrud itu mengosongkan, maksudnya mengosongkan dari yang haram termasuk dari yang syubhat. Lil khidmati, untuk khidmat agama, khidmat karena Allah, kamarnya tak ada. Ngapain saya harus ngambil harta yang haram atau harta yang syubhat, sementara perilaku kita istilahnya diawasi oleh Allah. Nah, lebih baik kita ngikuti aturan Allah untuk khidmat. Fasoro, maka jadi siapa orang itu la yubna, tidak didasarkan apa sesuatu la yaskun, yang tidak membuat tenang apa mahu pada orang. Akhirnya ia tidak mau membangun atau mendasarkan sesuatu kepada sesuatu yang ia tidak tenang. Kalau orang terlibat makan harta haram atau syubhat, walaupun didem-demin sama orang banyak, tetap aja nurani ini berontak. Ya kan? Loh. Lah iya aman. Nuraninya berontak. Sensitivitasnya pasti akan berontak. Kan gitu kan? Rasul pernah ditanya kaitannya dosa. Al-ismu. Kan gitu. Kata Rasul, mahaka bisadri wa in aftakal muftun. Sesuatu yang membuat hatimu ragu-ragu. Sekalipun orang-orang ahli fatwa memberi fatwa kepada kamu untuk meredam gejolak tadi, tapi nurani kita nggak bisa dibohongi. Nah itu maksudnya. Wah, ini luar biasa, ini berat ini. Wala yujma'u ma la ya'kuluhu, dan ia tidak mengumpulkan apa-apa yang tidak dimakannya. Artinya apa? Orang umpamanya ya butuhnya makan berapa sih sehari? Iya kan? Wah, ini depositonya sampai puluhan miliar, ratusan miliar.
bahkan korupsinya sampai triliunan. Loh, ini sensitivitas keimanannya kemana? Bisa dipahami ya? Itu maksudnya. Dan ia nggak akan mengumpulkan harta yang nggak dimakan. Wong kebutuhan kita ini makan yang paling sepiring. Taruhlah keluarganya ada 10, itu 10 piring. Kalau beli nasi padang patokannya 15.000, berapa duit? Nah, kalau 15.000 kali 10 kan pego. Lah anggap aja pego. Lah kalau makan orang patokannya orang 10 plus orang dia tadi kan ya 10 ya. Taruh makan 3 kali berarti kan 450. Lah kalau deposito dia sampai ada udah ratusan miliar aja lah, nggak usah triliunan, puluhan M aja lah. Lah iya kan? Nah terus kemana nilai sensitivitasnya? Ini kan kritikan tajam sebenarnya. Sementara harta itu halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Yang halal ya dihisab, yang haram diazab. Ya coba itu. Aduh, teori mah gampang. Prakteknya lah. Apa kemarin udah saya kasih tahu malam yang saya sampaikan. Kalau haram berupa daging anjing atau daging babi, kita nolak. Atau ini nyontohin lah, ini mah teh, umpamanya vodka, mention lah, kuningnya vodka ini, ya kan gitu kan, belum minum, karena tegang, bismillah. Masya Allah, manis dor. Nah, kan gitu kan, oke ya. Nah, kalau sampai ia udah jadi karena tajarut itu memurnikan langkah hanya untuk melayani Allah. Kan ada istilah tajrid dalam langkah, dalam ngaji hikam. Gitu kan? Beda kalau kita ini kan masih makom kasab. Kasab itu usaha. Gitu loh. Ada yang kerja, ada yang dagang. Kalau dagang kan punya modal. Kalau nggak punya modal, nyaluk lah dagangnya. Lah iya kan, gak ada didik. Lah kan begitu. Nah, kalau makom tajrid itu dia tidak didasarkan kecuali kepada yang membuat ia tenang, dan ia nggak akan menumpuk harta kecuali sebatas kebutuhan. Gampangnya begitu dah. Kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder nggak ada habisnya. Ini motornya apa? Mio, yang satu lagi Mio, ya kan? Ya, itu kan karena duitnya nggak ada kan? Kalau duitnya ada, lah pengennya PCX. Lah, lu ya apa enggak? Lu kemauan manusia, dan itu manusiawi. Motor sampai ada 16. Yang dipakai kemana tuh? Buat koleksi, Mbak. Itu berat nanti. Kalau secara prinsip pandangan agama, tapi kalau orang hobi kan susah. Begitu, apalagi, waduh, begitu udah kurang lebihnya. Ini ngeri makanya ini. Walayal tafitu ila dunia. Iya, kalau orang yang udah sampai makomnya tajrid tadi, tajarut tadi, ia nggak akan silau kepada dunia. Ya mau ngapain mobil yang paling bagus dengan mobil yang sederhana. Taruhlah umpamanya orang naik Alphard dengan naik Innova. Umpamanya anggap aja Innova ini kelas sedang dah. Lah iya. Ya umpamanya Alphard mobilnya itu juga diisi paling 2 orang 3 orang. Belakangnya kok kosong. Kamarnya gede. Tidurnya juga paling 1 kali 2 yang ditidurin. Loh, faktanya kan seperti itu. Rumah segede itu. Memang digagal ditempatin semua, kan enggak. Ini kalau kita kembalikan kepada simbol-simbol agama yang kaitannya kesederhanaan, maka ketika pola pikir dibikin sederhana, kemauannya pun akan sederhana. Bukan berarti nggak bangkit untuk usaha, bukan. Dia usaha silahkan, gitu loh. Tapi jangan sampai
dibumbui oleh setan, nanti istri, kan kadang-kadang istri juga mempengaruhi. Pak beli ini Pak, ini gara-gara ngikutin apa temennya arisan, umpamanya arisan ini harus kumpul begini kan demi gengsi. Nah kalau kita ngejar gengsi kan nggak ada habisnya, nafsu itu nggak ada habisnya, itu kurang lebihnya seperti itu. Maka ia nggak akan menengok berpaling kepada dunia. Wa ya'lamu, dan orang tadi mengetahui annaha tufarikuhu, bahwasanya dunia itu tufarikuhu akan dilepas oleh orang tadi. Dunia yang melepas dia, dia pun akan melepas dunia. Orang umpamanya punya Alphard satu, punya Mercedes New Ice terbaru satu, kemudian BMW terbaru, ya, kemudian sekarang lagi ngetren mobil listrik, ya kan? Apa mereknya? BYD. Lah iya kan? Kalau mandor mah orang dia karena mandor ya, punya Rubicon. Namanya Rubicon buat ngetrek ke proyek biar kuat umpamanya. Mati emang dia dibawa? Nggak kagak. Dia akan ditinggalkan dunia, dunia pun akan meninggalkan dia. Loh, ini luar biasa nih. Wala yasrifu ilallahi ta'ala nafsan min anfasihi, dan ia tidak wala yusarrifu, dan ia tidak mendaya gunakan ila ghairillahi ta'ala, pada selain Allah ta'ala, nafsan pada dirinya, min anfasi, di antara napas-napasnya, fahuwa, maka bermula orang yang tadi bisa tajarrud, mengosongkan dirinya, nggak kebangetan dibebani oleh dunia, hanya konsentrasi menuju Allah. Ia tidak mengumpulkan dunia kecuali sebatas kebutuhan primer seperlunya, kan gitu kan? Ia pun akhirnya nggak berpaling ke dunia yang berlebihan, karena ia tahu dunia akan meninggalkannya, dia pun akan meninggalkan dunia. Ia tidak akan menggunakan semua yang ia miliki kecuali untuk taat kepada Allah. Kalau ada orang seperti itu, namanya asyidku, orang yang benar dalam keimanan. Kan awalnya warok, setelah warok takwa, setelah takwa asyidiki, makomnya nih. Jadi asyidiki wah luar biasa, udah terlalu. Wa yusamma sahibu siddiqon, wa yusamma, dan dinamai siapa sahibuhu, orang yang mempunyai sifat tadi barusan itu, yang enggak orang yang bersifat tajrid tadi, tajarud dari dunia, diberi nama siddiqon, pada orang yang benar keimanannya. Itu kan dalam doa tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidika mu'addin wa ala sholati khafidin wali zakati fa'ilin wali ma'indaka talibin wali afrika rodin wa bil huda mutamasikin wa nilahu muridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati rawidin wali na'main syakirin wa alal bala'i sobirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad SAW yaumul qiyamah wa ilal qawli waridin. Terusnya apa? Wa ilal jannati dakhil wa minan nari najin. Itu terusnya qaidin min khulidi mutajawizin min sunni wa ikabrake wajib bagi mutalabisin jannati akhirin. Terusnya terakhir ngapain masih musa? Ya gimana? Wa hasuna ula orai rafiqo dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima.
Pokoknya itu minas siddiqin, ya kan, waswada, wasolikin kan siddiqin. Siddiqin ya ini maksudnya. Jadi level itu termasuk siddiqin itu termasuk level tinggi. Orang yang benar dalam keimanan. Jadi ya seperlunya. Bukan nggak boleh kaya, silahkan kaya. Tapi raihlah kekayaan dengan cara-cara yang terhormat dalam agama. Maksudnya itu kan di antaranya wayadkhulu fi sidqi at-taqwa, dan masuk fi sidqi dalam kelompok kebenaran iman apa at-taqwa, takwa. Wayadkhulu, dan masuk fit taqwa dalam kelompok takwa apa al-waro, waro. Apa dari waro? Menjaga yang haram. Kan gitu kan? Wayadkhulu fil waro, dan masuk fil waro di dalam al-waro apa al-ifah. Ifahnya menjaga diri tadi, menjaga diri dari kepincut, keinginan terjerumus kepada hal-hal yang haram. Kaza seperti ini keterangan. Qala mengatakan hu pada za siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali fil Ihya. Cabang iman yang ke-11. Dikit lagi. Wasabatu ini pasangannya. Tadi kan khauf, rasa takut sama Allah dengan cara proteksi, menahan diri dari yang haram, dari yang syubhat, dari sesuatu yang selain Allah. Misalnya kan gitu kan? Artinya tipe diri kita seiring selaras dengan apa yang dimau Allah dengan cara membatasi diri tadi. Nah itu namanya khauf. Nah sekarang roja wa sya'batu saniyata asrota, cabang iman yang ke-12 ar-roja, untuk roja, harapan. Nah, mengharapkan apa? Li rahmatillahi ta'ala, terhadap rahmatnya Allah ta'ala. Kalau tadi khauf itu lebih orang untuk lebih waspada. Nah, roja ini lebih diharapkan untuk supaya kita tidak berputus asa, jadi dari rahmat Allah. Nah, itu roja maksudnya. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala telah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, hei hamba-hambaku, alladzina, yaitu mereka, asrafu yang melampaui batas. Siapa alladzina? Melampaui batas ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. La taqnatu, jangan putus asa, siapa kalian semua, min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Artinya manusia walaupun sudah dihati-hati tetap aja salah, apalagi gegabah. Namun selagi dia masih berharap kepada ampunannya Allah, jangan ia lari dari qadha dan takdirnya Allah. Sebrengsek-brengseknya manusia, semaksiat-maksiatnya manusia, semabuk-mabuknya orang mabuk, kalau ia masih mengharapkan ampunan Allah, berarti masih ada iman di dalamnya. Ini yang penting. Maka mohon maaf, ini memang rada sensitif kalau saya sampaikan, ya, tapi ya kita pun sebenarnya nggak boleh menjustis ahli maksiat. Tuh, jangan kita mencela orang yang berbuat maksiat, jangan kita hanya mencela orang-orang yang korupsi tanpa kita pernah menasihati mereka. Ini lucu kadang-kadang. Iya kan? Ya itu yang kita nggak, makanya saya bilang sensi. Kita melihat orang yang di luar Islam kadang-kadang timbul kebencian. Sementara kita nggak pernah mengajak atau minimal mendoakan mereka supaya
ikut sama kita ini kan berseberangan sekali sebenarnya. Iya kan ya? Nah, fungsi agama itu enggak untuk itu. Maka ini kalau dalam, nggak tahu di kitab ini apa di kitab Surya kalau nggak salah, itu ada seorang sufi yang takjub sama seseorang. Dan ini kalau saya ceritakan, ini fakta. Tapi ini yang faktanya belum. Ada 80 orang itu ahli surga. Ini seorang aulia, seorang wali yang melihat. Nah, wali tadi ditugaskan oleh Allah untuk menyadarkan 80 orang ini. Nah, ada orang calon belajar wali, gitu kan? Tapi kadang-kadang kan kelakuannya wali itu kan ada yang seolah-olah bertentangan dengan umum kan. Masa wali di tempat pelaturan, kan begitu, di tempat mabuk, padahal dia di sana itu nungguin orang-orang yang ahli maksiat tadi diajak untuk tobat kepada Allah, dinasihati pelan-pelan. Yang 40 orang udah kecomot. Nah, begitu orang ini tadi datang, yang 40 orang udah saya sadarkan. Ini tinggal 40 tugasmu. Kan gitu ya. Nah, ada santri saya, masih ada orangnya. Kakeknya itu tugasnya adalah menyadarkan preman-preman tadi, bajingan-bajingan tadi. Di antaranya di Priok. Nah, waktu itu kan tahun 80 kan zaman Petrus. Ya kan? Beliau ini alumni Tebu Ireng. Malah dijus, didor, disangkanya Petrus. Disangkanya orang begitu maksudnya. Padahal dia sama sekali nggak terlibat untuk itu. Menyadarkan, jadi pahamin. Makanya ini rada-rada sensitif. Maka nggak semua yang di penjara itu salah. Buktinya Nabi Yusuf benar, kan di penjara kalah sama kekuasaan. Kan begitu kan? Nah ini loh. Yang penting kadang-kadang nilai sensitivitas kita ini nggak ada. Kita belum tahu tujuan orang itu mendekatinya untuk apa. Ya kan? Begitu ada orang deket, kita malah ikut-ikutan menjadi. Itu yang saya alami kan sebenarnya seperti itu. Tapi ya memang nggak apa-apa lah, memang harus seperti itu. Dan jangan pernah marah. Itu prinsip dakwah kan, begitu loh. Nah, ini kaitannya tidak boleh putus asa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Al-fajiru bermula orang brengsek gampangannya. Kalau bahasa Jawanya itu lacut, orang durhaka. Nah, ar-raji yang mengharapkan. Nah, kalau rojak kan perbuatannya harapan. Kalau rojin, kalau dikasih al-arroji orang yang berharap li rahmatillahi ta'ala terhadap rahmatnya Allah ta'ala. Akrabu itu lebih akrab. Akrab kan jadi bahasa Indonesia kan, lebih dekat. Kalau ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala minal abidil mukniti, dari orang ahli ibadah tapi putus asa dia. Ini orang ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi putus asa dari rahmat Allah. Itu masih lebih dekat kepada Allah orang yang maksiat tapi mengharapkan rahmat Allah. Ini penting. Ini jadi pemahaman kadang-kadang memang harus dibolak balik. Maka orang yang mengaku suci, mengaku benar dengan ibadahnya, kemudian dia malah harapannya kepada Allah ini pupus, itu kalah sama ahli maksiat. Tapi ahli maksiat tadi masih mengharapkan ampunannya Allah. Nah, jangan diartikan maksiat nggak apa-apa, yang dia minta ampun, kan bukan begitu pemahamannya. Gitu loh maksudnya. Jadi pahami ya.
Oke, waruya karena udah tata titik ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa bebasir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.